Hai, selamat datang di channel YouTube milik Bu Eka. Yuk kita belajar bersama. Kamu sudah siap kan? Oh iya, yang belum subscribe, buruan subscribe. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai di tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran yang ketiga. Kamu sudah siap kan untuk belajar? Yuk kita mulai. Anak-anak, hari ini kalian akan fokus belajar yang pertama untuk mapel PPKN, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah IPS. Kita akan mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Sebelum kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, kita ingat-ingat dulu yuk, materi sebelumnya membahas apa? Pertama, tentang gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi. Yang kedua, tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama yaitu tentukan ide cerita, buatlah sketsa, kemudian warnai dan buatlah ceritanya. Dan yang terakhir berhubungan dengan hewan, ada yang namanya hewan mamalia, yaitu hewan menyusui. Sedangkan kalau hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Itu tadi materi sebelumnya ya. Sekarang kita lanjutkan untuk materi hari ini. Hai anak-anak, apabila Bu Guru menampilkan gambar ini, kira-kira apa yang ada dalam benak kamu? Apa sih yang terlintas dalam pikiran kamu? Ya, burung Garuda. Burung Garuda ini adalah lambang negara kita. Dan di perisainya ini ada lambang-lambang Pancasila. Sedangkan untuk Pancasila sendiri itu adalah dasar negara Indonesia. Kenapa kok dibilang dasar negara? Karena dari zaman dahulu, ya, zamannya nenek kamu, kakak kamu, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dalam kehidupan sehari-hari. Apa benar, Bu? Benar. Contohnya, gotong royong. Misalnya ada tetangganya yang punya hajat, datang untuk membantu walaupun hanya sebentar. Kemudian ramah, ketemu sama Bu Guru di jalan, ucapkan salam. Kalau dulu sebelum ada COVID, datangi Bu Gurunya, Pak Gurunya, kemudian bersalaman. Dan contoh yang sering sekali kita temui di kehidupan sehari-hari adalah sopan santun. Kepada orang tua harus sopan, ya. Mulai dari bicaranya, bersikap, harus punya sopan santun, khususnya kepada mereka yang lebih tua daripada kita. Masih berhubungan dengan Pancasila, meskipun kalian sudah kelas 5, apakah kalian masih ingat bunyi sila Pancasila? Coba kalau masih ingat dan hafal, kita ucapkan bersama-sama. Nanti dicek, apakah kamu masih hafal? Kita ucapkan bersama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana? Apakah kamu masih hafal? Kalau sudah lupa, diingat-ingat lagi lah. Ini kan pelajaran kelas 1, kelas 2 sudah ada. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa di setiap sila Pancasila itu mengandung suatu nilai. Seperti contohnya, nilai ketuhanan yang Maha Esa.
Ya, itu adalah sila yang pertama. Nilai dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa, Bu? Contohnya, kamu ya di dalam satu kelas itu ada teman yang agamanya berbeda dengan kamu. Nah, kamu tidak boleh membeda-bedakan dia, apalagi sampai mengucilkan dia dari teman-teman yang lainnya. Itu contoh nilai pada sila yang pertama ya. Nah, nanti kamu tugas PPKN yaitu mencari nilai-nilai dari sila Pancasila nomor 2, 3, 4, dan 5 yang tentunya sering kamu jumpai, sering kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kamu kesulitan, kamu bisa lihat bacaan di halaman 21 paket kamu tema 1 ya. Masih berhubungan dengan Indonesia, sekarang kita akan mengenal peta kondisi geografis negara Indonesia. Yang pertama, Indonesia itu terletak antara benua Australia dan Asia. Kemudian Indonesia terletak juga antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan yang patut kamu banggakan adalah karena Indonesia itu adalah salah satu negara terluas di dunia. Total luasnya sampai 5.193.250 km persegi. Itu sudah mencakup daratan dan lautan. Wow, luas sekali bukan? Kamu harus benar-benar bangga kepada negara kita. Setelah tahu peta kondisi geografis negara Indonesia, sekarang tugas IPS kamu adalah yang mudah saja. Buatlah denah rumah kamu, nanti tanyakan kepada bapak atau ibumu, kira-kira panjang rumahmu berapa, lebarnya berapa, nah luasnya nanti berapa. Oke, gitu saja ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.